Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ibnu Arifuddin, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nomor peserta PPG 201502777781. Nomor induk mahasiswa 1401022487. Saya guru kelas 3 di SD Negeri 1 Slogoimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 3 dengan pokok bahasan tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran saat mohon bimbingan dan arahannya untuk lebih baiknya pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah sarapan semua belum ini? Pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa ya. Bagus, silakan disiapkan berdoa. Bagus. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Abid, Aditya, Pata, Sidan, Aruna, Asad, Zara, Bagus, Tama, Anissa, Axel, Golda, Lintang, Gibran, Megantoro, Radeva, Raisa, Rasya, Rizal, Satria, Cinta, Andi. Hari ini sudah masuk semua, siap semua ya? Mari sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Bisa ya? Nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dimakmur sentosa. Pribadi bangsaku.
kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan Pak Guru, apa tugas yang harus kalian kerjakan, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama harus tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama. Kerjasama nanti untuk tugas yang berkelompok. Jelas? Pagi hari ini kita akan belajar yaitu di tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda di pembelajaran 1. Nah ini, ayo belajar tentang perubahan wujud benda mencair dan satuan berat baku. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian mencair. Contohnya perubahan wujud benda itu seperti apa. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh perubahan wujud benda mencair. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan satuan berat baku. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan satuan berat baku. Nanti manfaat pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perubahan wujud benda mencair. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan satuan berat baku. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan satuan berat baku dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas pembelajaran yang harus kalian lakukan pada pagi hari ini itu ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, mengerjakan lembar kerja peserta didik 1 dan 2. yang terakhir nomor 4. Mengerjakan soal evaluasi. Sekarang kita biar semangat untuk pembelajarannya, kita tepuk PPK dulu. 1, 2, 3, tepuk. PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekarang Pak Guru mau menampilkan suatu video. Kalian perhatikan dulu cepat. Kalian amati video yang Pak Guru tampilkan di proyektor depan. Ya, bergerak semua. Sekarang apa yang kalian lihat di depan? Ya, es batu mencair di dalam gelas. Untuk lebih kalian memahami apa itu perubahan wujud mencair, silakan kalian simak video berikut. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran Kalian perhatikan videonya, di situ nanti ada penjelasan tentang perubahan wujud benda. Subtema 3 perubahan wujud benda pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Ya atau tidak? Nah, silakan dilanjutkan lihat videonya. Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Nah, perubahan wujud benda di alam itu tanda kebesaran Tuhan. Di subtema ini kita akan belajar perubahan wujud benda di sekitar kita. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Adik-adik pasti pernah ya makan es krim. Lalu ketika kalian memegang es krim, lama-kelamaan es krimnya berubah menjadi cair. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat itu akan meleleh juga atau mencair adik-adik. Nah, mengapa demikian? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair
disebut mencair? Dari video yang kalian simak tadi, sekarang siapa yang mau bertanya dulu? Gimana, Boda? Mengapa benda dapat mencair? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Kenapa benda bisa mencair? Gimana? Iya betul, karena terkena panas. Ada yang bisa menjawab lagi selain terkena panas? Karena dipanaskan. Ada lagi? Karena didinginkan. Ya, karena diletakkan di udara terbuka. Tepuk tangan dulu buat yang sudah menjawab. Ya, semua betul. Kenapa benda bisa mencair? Yang pertama tadi karena diletakkan di tempat terbuka. Yang kedua karena dipanaskan. Selanjutnya, kalian amati contoh perubahan wujud benda mencair. Contohnya selain itu tadi ada videonya lagi. Kalian amati videonya dan kalian perhatikan. Tentunya harus kalian ingat juga. Kalian perhatikan videonya, itu contoh-contoh perubahan wujud benda, yaitu perubahan wujud benda mencair. Nah, itu tadi apa? Video yang pertama yaitu tentang pengertian perubahan wujud benda mencair. Pak Guru mau tanya sekarang, kalau mencair itu apa? Mencair perubahan wujud benda, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya apa? Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Empat. Contoh yang pertama tadi yaitu di dalam video yang pertama, es yang diletakkan di tempat terbuka. Yang kedua, lilin yang dipanaskan atau lilin yang dinyalakan. Yang ketiga, ya, mentega yang dipanaskan. Yang keempat, coklat yang dipanaskan. Pernah kalian memperhatikan semua itu? Pernah menyalakan lilin? Pernah mengamati es batu mencair? Baca dengan suara yang nyaring. Mencair. Dibaca judulnya dulu. Begitu juga ketika kamu ingat ya, ini tadi perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melepuh. Dari bacaan ini mencair yang berjudul mencair ini, di sini sudah ada dua contoh perubahan wujud benda mencair. Tapi yang pertama apa?
Yang kedua, coklat. Siapa di sini yang suka es krim? Langsung. Coklat. Hampir semuanya suka es krim, tapi ada beberapa yang tidak suka coklat. Kita buat kelompok dulu. Pak Guru yang membacakan kelompoknya, diingat nanti kalian kelompok berapa? Kelompok 1 Bagus, Raisa, Lintang, sama Abid. Bagus, Raisa, Lintang, sama Abid. Itu nanti tempat duduknya di sini. Terus kelompok 2 Elisa, Nadifa, Andung, Zidan, sama Aksa. Kelompok 2 sini. Kelompok 3 Goda, Una, Tama, Gibran, sama Adit. Kelompok 3 letaknya nanti Pak duduknya di sini. Kelompok 4 Zahra, Rasya, Satria, sama Rizal sini. Kelompok 5 tempat duduknya nanti di pas tengah ya. Kelompok 5 di sini. Sekarang masih ingat kelompoknya ya. Sekarang kalian berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya. Pelan-pelan. Sudah, kalian keluarkan dulu alat tulisnya. Alat tulisnya dikeluarkan. Kalian sudah mendapatkan nomor sesuai dengan kelompoknya. Kalau sudah, Pak Guru mau bertanya, dari teks mencair di depan ada yang mau bertanya tidak? Tidak? Dapat semua ya? Pak Guru akan membagikan tugas yang pertama. Tugas yang pertama, ini nanti satu kelompok mendapatkan 2 lembar. Tolong dibantu Golda. Ayo teman-teman Golda. Ini nanti satu kelompok dapatnya 2 ya. 2 lembar. Nah, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah dapat semua ya. Itu nanti tugas kalian yang pertama. Kalian perhatikan dulu Kak Guru. Tugas kalian yang pertama yaitu kalian tulis dulu kelompoknya itu nanti sesuai dengan kelompok di meja kalian ya. Misalkan Fatah nanti kelompoknya 5 ditulis ini, kelompok 5. Terus nama anggota kelompoknya. Anggota kelompok itu nama teman kalian. Kalau sudah, sekarang mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama dulu petunjuknya. Petunjuknya ini Pak Guru sudah tampilkan di depan. Mari kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bacalah dengan cermat. Yang kedua, kemudian kalau sudah silakan ingat waktunya 10 menit. Silakan ditulis dulu nama kelompok, nama anggota kelompok, dan silakan dikerjakan. Di sini ada 4 nomor. Yuk, mulai dikerjakan kelompok. Yuk, dikerjakan dengan percaya diri. Gimana? Aduh. Dikerjakan bersama-sama. Ditulis dulu. Yang satu bagian menulis ditulis dulu nama kelompoknya. Ada kesulitan tidak ini? Ya. Bisa? Kelompok 1 kelompoknya bagus. Ada kesulitan atau tidak? Ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Kelompok mata 2 ya. Sudah semua? Silakan kelompok 1, kelompok 2 sudah ditentukan siapa yang mau maju?
Loh, kita urut aja ya dari kelompok 1 dulu. Kalian perhatikan dari kelompok 1 diwakili oleh Lintang. Soalnya dibaca sama jawabannya. Yuk. Apakah yang dimaksud mencari perubahan hubungan dari orang lain? Ya, tangan buat kelompok 1. Apakah yang dimaksud cair? Perubahan lebih benda daripada menjadi cair. Padahal kamu merasakan proses mencair lainnya. Tepuk tangan dulu. Sekarang pengajian kelompok 3. Siapa yang di depan? Sudah, yuk. Dibaca dengan suara yang keras ya, biar teman-teman. Yuk. Berikan proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang dipanaskan. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Diwakili oleh Zara, kelompok 4. Kan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan buat Zara dari kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Kelompok 5 diwakili oleh Fata. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1, 2, 3, 4. Dan tugasnya sudah selesai. Silakan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dikumpulkan dulu tugasnya. Kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah selesai semua. Di sini Pak Guru mau mengingatkan lagi. Di sini masih ada jawaban yang belum sempurna. Pak Guru tadi melihat dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu. Nomor 1 sudah selesai. Jawabannya sudah hampir sempurna. Nah, semuanya sudah baik. Nanti kalau ada soal lagi, tolong untuk mengerjakannya kalian lebih teliti. Sekarang Pak Guru mau bertanya, apakah semua benda misalkan tadi ada coklat, ada es batu, ada mentega, ada lilin, apakah semua benda memiliki berat? Ya atau tidak? Oh ya, sekarang Pak Guru memiliki satu benda. Nah, ini benda ini namanya apa ini? Roti. Nah, ini suatu makanan pasti ada tulisannya berat. Nanti untuk mencari berat ini bisa dilihat di depan, atau di belakangnya. Sekarang kalau misalkan ini roti ini, nah ini beratnya di sini. Beratnya roti ini 190 gram. Nah, sekarang kalian perhatikan videonya. Di sini nanti videonya akan menjelaskan apakah itu berat baku dan berat tidak baku. Silakan kalian perhatikan, biar nanti kalian bisa mengerjakan soalnya lebih baik lagi daripada soal yang pertama kalian kerjakan. Perhatikan videonya sambil diingat-ingat, itu nanti videonya menjelaskan tentang apa. Siap? Biar semangat dulu, kita tepuk gembira dulu. 1, 2, 3. Sudah semangat kan? Ya, silakan disimak baik-baik videonya, kalian perhatikan dan diingat nanti menjelaskan tentang apa. Nah, dari bahan-bahan tadi, mana yang merupakan satuan baku adik-adik? Satuan baku adalah satuan standar untuk mengukur massa atau berat benda. Nah, di sini satuan bakunya ada dua dalam resep ini. Yang pertama adalah gram, yang kedua adalah kilogram. Jadi ada dua satuan baku, gram dan kilogram.
Nah, selain satuan baku di bahan untuk membuat kue ini, ternyata ada juga satuan yang tidak baku adik-adik. Nah, satuan yang tidak baku di sini adalah butir dan SDT tadi, sendok teh. Di dalam resep ini membuat apa tadi nih? Buat kue apa? Kue coklat. Membuat kue coklat di situ ada satuan berat baku. Ada satuan berat baku. Yang pertama yaitu ada gram, yang kedua satuan berat baku itu apa toh? Satuan berat baku adalah satuan standar yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Jelas? Satuan standar untuk mengukur berat suatu benda. Silakan, ada yang mau bertanya tentang ini satuan berat ini? Mana? Zara? Oh ya, Zara bertanya bagaimana cara mengetahui berat benda? Kira-kira ada yang mau bisa menjawab tidak? Untuk mengetahui berat benda? Diapakan? Betul, ditimbang. Tepuk tangan dulu. Terus yang kedua yaitu ada satuan berat tidak baku. Kira-kira tadi apa? Sudah dijelaskan di video. Satuan berat tidak baku contohnya apa? Apa? Nah, sendok. Yang pertama dulu dari atas ada butir. Yang kedua SDT. SDT itu apa? Sendok. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan yaitu tugas yang kedua. Kira-kira apa tadi? Namanya tugasnya apa? Ya betul, LKPD 2, Lembaga Kerja Peserta Didik yang kedua. Ini nanti dibagikan satu-satu. Jadi minta bantuan bagus saja ya Gus. Dibagi satu-satu Gus. Dibagi satu-satu bagus. Ini kamu bagikan yang bagian sana. Ini nama. Ya, mengerjakannya masih sama, mengerjakannya masih berkelompok. 3. Pertanyaan kepada guru apabila ada yang tidak kamu mengerti. Waktunya berapa menit? Waktunya 10 menit. Yang pertama seperti tadi, kalian tulis dulu kelompoknya. Kelompok sesuai di meja kalian. Sudah ada nomornya. Kalau sudah, nama anggota kelompok dikerjakan bersama-sama. Nama kelompok sama anggota kelompok sudah belum? Kalau sudah, Pak Guru mau minta tolong sama. Nah, nama yuk, kita tunjukkan. Ini nanti dibagikan satu plastik, jangan dibuka dulu. Diletakkan di tengah dulu ya. Ada 6, 2, 3, 4. Oh, ada 5. 5 yang nomornya 5, berarti kan dibagikan satu-satu. Jangan dipegang dulu, diletakkan di tengah. Nama kelompok, nama anggota kelompok sudah ya. Kelompok anggota kelompok sudah belum? Nah, kalau sudah, silakan kalian bagi, ngambil satu-satu di dalam plastik. Terus nanti kalau sudah, kalian baca. Di sini di LKPD ini disuruh apa? Misalkan nomor 1, berapakah berat makanan wafer nabati? Sebagian yang tadi bagian melihat berat wafer nabati berarti harus tahu berat wafer nabati berapa. Kalau sudah tahu silakan nanti ditulis di sini ya. Yuk mulai, boleh dibagikan. Dibagi satu-satu. Dibagi satu-satu, kamu juga melihat di sini. Kamu cari, semuanya melihat.
kedua, berapa berat putri gel? Yang ketiga, keempat sampai kelima, kanan dan ketujuh. Ayo jangan disingkat. Kalau menulis satuan misalkan gram ya ditulis gram. Ditarik di bolak-balik, kalau nggak ketemu di depan berarti ya di belakang. Ya. Kelompok 3 sudah belum? Ya ditarik lagi. Kalau sudah dijawab semuanya, nanti dibaca lagi ada huruf yang kurang atau tidak. Sudah. Kelompok 5 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 4 ya, kelompok 3. Kelompok berapa? 3. Nah, kelompok 1 punya bagus, kelompok 1 ya. Ditunggu dulu, kita buru-buru kerja. Ya udah, apa? Kalau yang sudah selesai, siapa yang akan maju ke depan silakan ditentukan. Nomor 1 siapa? Bagus. Nomor 2. Sekarang kalau tadi dari nomor 1, sekarang dibalik. Mulai dari kelompok 5 duluan. Bacanya yang keras ya, biar benar namanya. Berapakah berat makanan 24 pagi? 17 gram. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Langsung dikumpulkan ya ini ya. Terus kelompok 4. Ini diwakili oleh Rasya. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Kelompok 3 sama. Tepuk tangan buat kelompok 3 yang diwakili sama. Sekarang kelompok 2. Raisa ini maju depan. Yo. Baca yang keras ya. Berapakah berat makanan 24 pagi? 17 gram. Berapakah berat susu 20 gram? Berapakah berat durian 20 gram? Betul, tepuk tangan buat Raisa. Kelompok 1 diwakili oleh Bagus. Nomor 6, satuan berat baku adalah satuan standar untuk mengukur berat benda. Nomor 7, contohnya satuan berat baku gram atau gram, kilogram. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Dari kelompok 1 ke kelompok 5 semuanya sudah mengerjakan. Ini hampir semuanya betul semua ya. Semuanya betul semua. Terus Pak Guru sekarang mau bertanya, dari kalian mengerjakan LKPD 2 yang berhubungan dengan berat benda, adakah kesulitan? Ada yang sulit, mengalami kesulitan dari apa? Dari kelompok 1 tadi. Yang selesainya terakhir tadi kan kelompok 1. Sekarang Pak Guru mau bertanya, apa yang membuat kalian mengerjakannya paling kecil? Kesulitannya apa coba? Tulisannya kecil-kecil. Kita depan dulu. Misalkan ini, untuk mencari berat benda, kalau tidak ada di depan, ya di depan, belakang nggak ada. Barangkali ada di samping sini atau di bisa ya. Untuk mencari berat benda, yang kalian harus cari itu, misalkan di sini sudah ditulis berat, sudah ada berat berapa gram, misalkan ini 190 gram. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Ya. Tidak ada yang bertanya, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Kalau tadi LKPD 1, LKPD 2 dikerjakan dengan berkelompok, untuk soal evaluasi ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri, mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab.
Dari soal 1 sampai 10 ini nanti kalian membutuhkan waktu berapa menit kira-kira? 15 menit ya? Setuju? Nah, 15 menit dari sekarang. Yuk coba Pak Guru mau minta tolong 2 anak maju ke depan. Dibagi satu-satu ya. Kalau ada yang kesulitan mengerjakan soal evaluasi silakan tunjuk jari. Itu yang pertama kamu lakukan menjumlahkan ini ditambah ini. Kalau sudah ketemu dikurangi. Jadi 2 kali kerja. Ditambah dulu nomor 7 itu ditambah dulu baru dikurangi. Sekarang sudah semua. Yuk, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekarang Pak Guru mau tanya, apakah yang kalian pelajari hari ini? Yang pertama tadi apa? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang apa? Terus? Apa lagi? Menemukan benda suatu. Bagaimana perasaanmu saat kegiatan membaca nyaring? Saat mengerjakan soal? Saat tadi ada perubahan benda ya, ada yang perubahan benda dan sama bahasa. Yang ketiga, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Ya, matematika apa? Apa? Mencari berat. Sama? Kalau kamu suka yang mana? Dua-duanya sama dua. Siapa yang suka dua-duanya? Ayo. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah. Yuk, kalian perhatikan di depan. Saya menyanyikan lagu daerah Cublak-Cublak Suwung. Cublak-Cublak Suwung ini jelek. Pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan kalian berkemas dulu. Silakan berkemas, alat tulis sama bukunya dimasukkan. Kalau sudah, silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Silakan Bagus. Di depan duduk, siap gerak berdoa. Mulai. Doa selesai. Selamat siang, ulangnya tadi jangan lupa kita mengerjakan sholat 5 waktu. Dan pulangnya urut rapi dari kelompok 1. Yang belajar 5